Selamat siang pemirsa IDX Channel, Anda menyaksikan Breaking News. Pemirsa, siang ini Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur periode Desember 2024 terkait keputusan suku bunga acuan atau BI rate yang dinantikan oleh pasar. Apakah kemudian Bank Indonesia akan kembali menahan suku bunga atau justru melakukan pemangkasan suku bunga pada periode Desember 2024 kali ini? Dan langsung saja kita ikuti pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Desember 2024 selengkapnya berikut ini. Membawa kedamaian bagi kita dan bagi kita semuanya, kami juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2025 membawa keberkahan, kemajuan, dan juga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekan-rekan media yang hadir secara fisik di ruang konferensi pers maupun rekan-rekan media dan juga para ekonom dari pasar keuangan, lembaga keuangan, ekonom dari kementerian lembaga, dan seluruh masyarakat yang mengikuti jalannya konferensi pers ini, kami atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia akan menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan rapat Dewan Gubernur bulanan Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Desember 2024. Sebagaimana biasanya, setiap bulan kami melakukan asesmen kondisi terkini, prospek ke depan, dan juga respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Asesmen terkini dan prospek ekonomi ke depan kami lakukan baik mengenai ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter, kondisi sektor keuangan, sistem pembayaran, maupun juga kondisi yang lain sebagai dasar nanti kami merumuskan bauran kebijakan. Saya akan mulai pokok-pokok hasil pembahasan mengenai asesmen dan prospek ekonomi global. Saya akan mulai. Ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat, disertai dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Rencana kebijakan perdagangan di Amerika Serikat melalui kenaikan tarif impor komoditas dan cakupan negara yang lebih luas telah menyebabkan risiko peningkatan fragmentasi perdagangan dunia. Perkembangan ini yang disertai dengan eskalasi ketegangan geopolitik di sejumlah wilayah dunia mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan melambat menjadi 3,1% dari perkiraan sebesar 3,2% pada tahun 2024 ini. Inflasi dunia juga akan meningkat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok suplai dunia. Di Amerika Serikat, penurunan Fed Fund Rate diperkirakan akan lebih lambat akibat inflasi yang lebih tinggi tersebut. Sementara itu, kebijakan fiskal Amerika Serikat yang lebih ekspansif mendorong imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang. Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas terus berlanjut, disertai berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat. Hal ini meningkatkan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia dan menahan aliran masuk portofolio asing ke negara-negara berkembang. Perkembangan ekonomi global yang diikuti dengan semakin meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut
memerlukan respon kebijakan yang lebih kuat untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, didukung oleh permintaan domestik. Investasi diperkirakan tumbuh positif pada triwulan 4 2024 ini ditopang oleh penyelesaian berbagai proyek strategis nasional dan investasi swasta didukung oleh insentif dari pemerintah. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh didorong oleh keyakinan konsumen yang terjaga serta dampak positif pelaksanaan pilkada di berbagai daerah. Konsumsi pemerintah lebih tinggi seiring dengan kenaikan aktivitas belanja pemerintah pada akhir tahun. Sementara itu, ekspor non-migas diperkirakan melambat, dipengaruhi ekonomi global yang belum kuat. Secara sektoral, pertumbuhan juga ditopang terutama oleh sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5% dan akan meningkat menjadi 4,8 sampai 5,6% pada tahun 2025. Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural pemerintah terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal ekonomi Indonesia. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada bulan November 2024 yang mencatat sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat, didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia seperti besi dan baja serta minyak dan lemak nabati. Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke SBN telah kembali mencatat net inflow sebesar 0,7 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Desember 2024, data hingga 16 Desember 2024. Setelah pada November 2024 mencatat net outflow sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2024 tercatat tinggi, yaitu sebesar 150,2 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan import atau 6,3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa 150,2 miliar dolar Amerika Serikat tersebut berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Dengan perkembangan tersebut, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tetap berdaya tahan
Seiring dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisit transaksi berjalan dalam kisaran yang rendah, yaitu sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari produk domestik bruto PDB. Prospek neraca pembayaran Indonesia yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada tahun 2025 didukung oleh aliran masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar rupiah pada Desember 2024, data hingga 17 Desember 2024 melemah sebesar 1,37%, point to point dari akhir bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh semakin tingginya ketidakpastian global, terutama terkait dengan arah kebijakan Amerika Serikat, ruang penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas, serta risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat. Secara umum, pelemahan nilai tukar rupiah tetap terkendali, yang bila dibandingkan dengan tingkat akhir Desember 2023 tercatat depresiasi sebesar 4,16%. Lebih kecil dibandingkan dengan pelemahan dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,58%, 5,94%, dan 10,47%. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang tetap menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada November 2024 tetap terjaga, yaitu tercatat sebesar 1,55% year on year. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% year on year, sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Sementara itu, kelompok volatile food mencatat deflasi 0,32% year on year, didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP dan pengaruh base effect harga pangan. Secara spasial, inflasi IHK
di sebagian besar daerah juga terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan juga terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi pada tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi. Instrumen moneter pro market terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas serta mendorong aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri. Hingga 16 Desember 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 940,67 triliun rupiah untuk SRBI, 2,08 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 386 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar rupiah. Kepemilikan non-residen dalam SRBI mencatat 233,85 triliun rupiah atau 24,86% dari total outstanding. Implementasi primary dealer utama sejak Mei 2024 juga semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Kedepan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk portofolio asing. Transmisi kebijakan moneter berjalan baik. Suku bunga pasar uang yang tercermin dari Indonesia bergerak di sekitar BI rate, yaitu 6,13% pada 17 Desember 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 13 Desember 2024 tercatat meningkat menjadi masing-masing pada level 7,14%, 7,17%, dan 7,24%, dan menarik untuk mendukung aliran masuk portofolio asing. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun per 17 Desember 2024 masing-masing meningkat menjadi
6,87% dan 7,04%. Sejalan dengan tingginya imbal hasil atau yield US Treasury tenor 10 tahun. Sementara itu, likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk insentif kebijakan likuiditas makrobudensial KLM. Likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang makin baik dengan transparansi suku bunga dasar kredit SPDK berdampak positif pada suku perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada November 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,71% dan 9,22%, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan pada November 2024 tetap kuat, yaitu mencapai 10,79%, 10,79% year on year. Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, besarnya dukungan pendanaan dari pertumbuhan dana pihak ketiga DPK, serta dampak positif kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM oleh Bank Indonesia yang disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu sektor hilirisasi minerba dan pangan, sektor otomotif, dan sektor perdagangan dan listrik, gas, dan air, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sektor UMKM dan hijau. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, termasuk pada korporasi yang berorientasi ekspor. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 8,92% year on year, 13,77% year on year, dan 10,94% year on year pada November 2024. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,24% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh 4,02% year on year. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2024 diperkirakan tetap berada pada kisaran 10-12% dan akan meningkat pada tahun 2025 pada kisaran 11-13%. Bank Indonesia terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit, termasuk dengan memperkuat strategi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM mulai Januari 2025 yang akan diarahkan untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan yang dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik, termasuk pada industri perbankan. Likuiditas perbankan tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK pada November 2024 yang tinggi sebesar 25,57%. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Oktober 2024 tercatat tinggi sebesar 27,02%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan pada Oktober 2024 terjaga rendah,
yaitu sebesar 2,2% secara bruto dan 0,77% secara neto. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga didukung oleh pencapaian profitabilitas dan pengelolaan risiko bank yang baik, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stres tes perbankan terkini. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada November 2024 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI Real Time Gross Settlement BIRTGS pada November 2024 meningkat 9,82% year on year dengan nominal transaksi sebesar 14.969,37 triliun rupiah. Dari sisi retail, volume transaksi BI Fast pada November 2024 tumbuh 69,9% year on year, mencapai 338,61 juta transaksi. Akselerasi pembayaran digital juga berlanjut. Volume transaksi layanan perbankan melalui digital banking pada bulan yang sama tercatat 2,04 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 40,1% year on year. Sementara volume transaksi uang elektronik tumbuh 33,4% year on year mencapai 1,44 miliar transaksi. Volume transaksi KRIS terus tumbuh pesat sebesar 186% year on year, mencapai 689,07 juta transaksi. Dengan jumlah pengguna dan merchant masing-masing mencapai 55,02 juta dan 35,1 juta pada November 2024. Sementara itu, volume transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit pada November 2024 turun 10,9% menjadi 562,75 juta transaksi. Volume transaksi kartu kredit pada bulan yang sama tumbuh 21,1% year on year mencapai 41,15 juta transaksi. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan UYD tumbuh 11,9% year on year mencapai 1.105,8 triliun rupiah secara nominal pada akhir November 2024. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang stabil. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia SPBI yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada November 2024. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)
juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Edukasi dan sosialisasi penggunaan kris antar negara di wilayah destinasi pariwisata juga akan semakin diintensifkan selama periode libur Nataru 2024. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru Nataru 2024. Itulah pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat Dewan Gubernur pada tanggal 17 dan 18 Desember 2024 yang menjadi dasar penetapan perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi ekonomi yang berkembang dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan moneter lebih lanjut. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan ataupun konferensi pers yang dilangsungkan oleh Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur BI Peri Warjio terkait dengan keputusan dari suku bunga acuan atau BI rate, dan ini juga menjadi keputusan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode 2024 di mana suku bunga acuan atau BI rate dipertahankan di level 6%. Bank Indonesia menyatakan bahwa keputusan untuk menahan suku bunga acuan ini sejalan dengan arah kebijakan moneter dan juga perakiraan inflasi serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pemirsa, demikian Breaking News IDX Channel, saya Fajar Wayong pamit undur diri, sampai jumpa.